Jadi kalau kita mungkin masih belum bisa, kita tidak mampu untuk senantiasa ingat pada Allah dalam kondisi apa saja, maka hendaknya ayo kita berusaha melatih, meluangkan sedikit waktu saja, entah di waktu malam kita atau di waktu siang kita. Kapanpun kita sempatkan waktu sesaat untuk muzakarah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada waktu kondisi kayak demikian ini, kita benar-benar mengosongkan waktu dari yang lain sebagainya, kita khususkan hanya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyoba diniatkan, nyoba dilatih kayak demikian. Entah semalam hanya sekedar barang 1 jam, kalau nggak kuat mungkin 1 jam terlalu lama, setengah jam. Usahakan untuk kita luangkan waktu kita. Ya, seandainya masuk belum bisa, ya kapanpun kita harus berusaha. Sekalipun dengan kita niatan saja, seandainya kita mau tidur, kita niatkan saja, ya Allah, semoga nanti malam saya bisa bangun. Kalau bangun saya akan berzikir kepada Engkau ya Allah. Ternyata bangun tengah malam sudah bangun, tapi saking ngantuknya tidur lagi. Itu sudah dapat pahala. Yang penting kita niat. Kenjok terus-terus lagi. Ya, jangan coba melolo ke pangeran. Ya sekali-sekali waktunya bangun langsung jerantal pergi ke jeding. Ya, langsung bersuci, habis benar-benar bersuci, nek bisa. Kalau cuma kejeding untuk ntar kencing, ntar kemih, ya balik lagi nanti. Maka yang paling bagus cepet langsung mandi, terus kemudian duduk dalam kondisi suci semuanya, melakukan sholat sunnah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar, nadamah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita masih belum bisa secara utuh waktu kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan ada sedikit waktu saja untuk kita pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau orang yang sudah istimewa gitu, mau zikir sama Allah, tidak usah bingung. Kita lihat kepada hambanya Allah, kita ingat bukan hambanya, tapi yang kita ingat adalah pencipta daripada hal tersebut. Makanya bisa dilatih. Ini katanya guru saya gitu, kalau kamu latihan kepingin selalu zikir, ingat sama Allah, ini kamu melihat apa saja, kasih label di atasnya. Orang yang kita pandang atau benda yang kita lihat, kita kasih nama Allah di atasnya. Insya Allah kapanpun kita menatap sesuatu, yang kita ingat bukan sesuatu, tapi yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil jalan, ketemu orang, labeli di atasnya ada Allah. Dimanapun kita bertemu dengan sesuatu, kita kasih label di atasnya dengan asma Allah. Insya Allah dengan sedikit demi sedikit, maka kita akan bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apa saja. Wa inda dzalika fa'alaika an tata'allama adab as-suhbati ma'allahi ta'ala. Wa inda dzalika, dan di dalam ketika demikian, yakni ketika kita ingin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaika, maka harus bagi dirimu apa anta ta'allama, apa hendaknya belajar siapa engkau adab as-suhbati, kepada etika atau tata caranya bergaul ma'allahi ta'ala, beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah caranya zikir kepada Allah, ya harus ada tata caranya. Apa diantaranya? Wa adabuha itraqur ra'si wa ghaddut tarafi. Wa adabuha, dan adapun etika atau tata caranya zikir kepada Allah, atau adabu suhbah tadi, itraqur ra'si, yakni banyak menundukkan kepala, wa ghaddut tarafi, dan merendahkan pandangan mata. Lebih banyak nunduk, mata enggak jelalatan kemana-mana.
Sebab biasanya penyakitnya mulai dari mata, ngelihat sesuatu, bisa ngomong jelek, bisa mengoreksi orang lain gara-gara kita melihat kepada sesuatu. Sehingga kalau mata kita tundukkan pandangannya kita ke bawah, maka kita akan bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi apa yang merupakan etika daripada kita suhbah dengan Allah? Wajamul hammi, yaitu memusatkan, ya, wajamul hammi, yaitu memusatkan perhatian. Jadi kita benar-benar memperhatikan kepada apapun yang kita lihat, kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga atau yang berikutnya, dawamus sumti, banyaknya diam. Jek pate banyak acaca. Ya, kita tidak berbicara kecuali kita berbicara hal yang baik. Makanya Rasulullah menyampaikan kulil khaira auliyasmut, katakanlah sebuah kalimat yang baik. Kalau kamu tidak bisa, auliyasmut, atau alangkah baiknya kalian diam. Yang berikutnya lagi, kita di samping kita harus banyak diam, yang berikutnya wasukunul jawarihi, yaitu tenangnya anggota tubuh kita. Jok pate banyak apa? Tingkah. Ini yang juga merupakan sebuah etika, sehingga kelihatan orang itu tawadhu, rendah diri, orang itu kelihatan khusyuk. Nggak ada orang ahli zikir sama Allah itu acek lencek, itu nggak ada. Mesti orangnya tenang, anteng, kayak gitu. Itu orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi wastina bunahyi, ya, memperbanyak menjauhi kepada larangan-larangan Allah. Semaksimal mungkin kita harus menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah, baik itu dari perkara yang diharamkan, atau kalau bisa ditingkatkan, bukan hanya yang haram, yang makruh pun juga ditinggalkan. Yang berikutnya lagi wakilatul i'tiradi alal qadari. Yang berikutnya yaitu sedikit sekali untuk i'tirad atau mempertanyakan alal qadari, kepada takdirnya Allah. Maksudnya gimana? Jangan banyak ngeluh dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan cara apa? Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kemarin sudah kita pelajari, biar kita tidak menjadi orang yang tidak baik, itu kita harus berusaha untuk mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya, jangan sampai kita protes dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Tidak usah ngak-lengaan sama yang lain. Ya, bahkan kan ada ungkapan, enaknya orang itu ada di orang. Ya, maksudnya gimana? Kalau menurut kita kesannya, oh tetangga saya itu punya mobil, punya ini, cek enaknya. Itu yang bilang enak kita, yang lakoni pun masih belum tentu dia merasa enak. Enaknya itu ada di orang masih. Nah, tapi kalau kita bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, yakni kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka fa insya Allah kita baru akan benar-benar bisa mensyukuri secara hakiki. Makanya sampai di dalam masalah tentang masalah takdirnya Allah, agar kita benar-benar nerima. Kalau nggak nerima diancam sama Allah. Makanya di dalam sebuah hadis qudsinya Allah menyampaikan, anallahu la ilaha illa ana faman lam yasbir ala balai walam yashkur li na'mai walam yarda biqadai falyatlub rabban siwai. Allah di dalam hadis qudsinya menyampaikan, anallahu la ilaha illa ana, saya adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Faman lam yasbir ala balai, barang siapa yang enggak mau sabar atas ujian-ujianku kepada dirinya,
Walam yashkur na'mai, dirinya tidak mau mensyukuri nikmat-nikmatku kepadaku. Walam yardha biqadai, dan dirinya tidak ridho dengan ketetapanku. Falyatlub robban siwai, dawe Allah, maka hendaknya dirinya mencari Tuhan yang selain diriku. Ini ancaman bagi orang yang tidak mau ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Makanya banyak kemarin sudah saya contohkan bagaimana orang-orang yang senantiasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kita harus selalu husnudzon, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu ujian, baik itu nikmat, itulah yang terbaik untuk diri kita. Nggak usah ngeluh, ya, nggak usah gampang ngeluh. Yang paling bagus apa? Banyaklah bersyukur. Alhamdulillah. Makanya kan gitu, habis wiridan kita kan gitu, habis sholat itu alhamdulillah, alhamdulillah, itu sambil diresapi, diingat-ingat waktu kita zikir kayak gitu itu, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, paling nomor satu, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dilanjutkan, alhamdulillah, alhamdulillah, Engkau telah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya, terus makanya diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil imani wal Islam wa ala kulli halin, dan juga dalam kondisi apa saja maka hendaknya seorang hamba senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alhamdulillah kita ini sudah mendapatkan keistimewaan dengan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ini modal utama. Ini yang menjadi password seorang hamba ketika dirinya hendak mau masuk ke dalam surga. Nek passwordnya tidak benar, imannya nggak benar, Islamnya nggak benar, sekalipun yang dilakukan sama, tapi passwordnya tidak pas, nggak bisa masuk itu. Ya, sekalipun seandainya ada orang nggak iman sama Allah, yakni dirinya bukan orang pemeluk ajaran agama Islam, tiap hari sodako ngasih uang pada orang lain, itu kan sodako namanya, ya. Tapi wong dirinya nggak iman, passwordnya nggak ada, nggak bisa masuk sudah. Sekalipun dirinya tiap hari, dirinya kan banyak orang non muslim itu yang dermawan juga banyak. Tapi karena dirinya kuncinya satu di situ nggak sama, ya, nggak ada miftahul jannahnya, pintu surganya ini nggak ada, maka yang lainnya juga tidak akan bisa untuk dibawa masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kita harus latih terus, ya. Ketika kita dapat ujian dari Allah, yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah memberikan ujian kepada seorang hamba kecuali hamba itu pasti mampu untuk menyelesaikan ujian itu. Ya, nggak mungkin Allah itu seandainya, gambaran nyata seandainya, ya, nggak mungkin anak kecil terus dikasih beban beratnya sampai 50 kilo, wes tidak mungkin. Orang kayak gitu ngasih kayak gitu tuh namanya dolim. Wa mallahu bidzalim, wa mallahu itu dalam ayatnya man amila sholihan fali nafsih wa man asa falaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kalau memang hamba itu mampunya dengan ujian segini, diberi ujian yang segitu. Tidak mungkin ujian yang belum waktunya akan diberikan kepada orang tersebut. Sebab itu tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti seandainya kita dapat ujian, ini sudah, kembalikan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, saya ridho kepada Engkau ya Allah sebagai Tuhanku, sehingga apapun yang Engkau berikan kepadaku ya Allah, itulah yang terbaik untuk diriku. Tenang kalau hidup kayak gitu. Tapi kalau kita masih neko-neko, emo, insya Allah kita tidak akan pernah tenang.
Yang berikutnya lagi tata caranya bergaul dengan Allah, wadawamu zikri, harus senantiasa banyak ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, baik zikirnya bil lisan dengan menggunakan lisannya, ataupun dengan menggunakan bil qalbi dengan menggunakan hatinya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya lagi wa mulazamatul fikri, senantiasa atau menetapi untuk berfikir, menfikirkan fi ni'matillahi ta'ala wa fi jalalihi ta'ala, banyak-banyak berfikir tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Terus diingat, alhamdulillah, seandainya kita alhamdulillah umur sudah di atas 50 tapi masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan bisa berangkat jalan normal, berangkat ke masjid. Banyak orang umurnya 40 ya, belum nyampe 40 kadang mau berangkat ke masjid kakinya ada yang asam urat atau apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, seperti papi umurnya sudah berapa tapi masih paling sehat berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Nggak semudah itu ya. Banyak orang yang umurnya masih muda tapi dirinya nggak mampu untuk berangkat ke masjid karena punya penyakit. Makanya ayo kita mumpung masih sehat ya, gunakan untuk kesehatan itu, kita gunakan untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kan gitu, kadang-kadang di video-video pendek itu kan gitu, banyak ada orang nggak punya kaki ya, itu sebetulnya itu riwayat-riwayat kayak gitu itu sudah zamannya sahabat, zamannya para tabi'in itu banyak. Kalau dalam kitab itu diriwayatkan ada orang itu yang nggak saporana, orangnya tidak bisa melihat atau buta, tapi rajinnya jamaah ke masjid, masya Allah. Dengan cara apa? Dirinya bukan orang kaya. Nah, orang kaya kan nyari orang untuk bagian ngantar ke masjid. Enggak, dirinya tampar ditalikan ke pintunya masjid nyampe ke rumahnya. Sehingga setiap dirinya mau ke masjid, pegang tamparnya itu terus sampai ke masjid. Nah, ini kita membayangkan yang kayak gitu, orang buta masih usaha ke masjid. Kita yang kelihatan padang ajalan normal, kadang-kadang kita dipanggil Allahu Akbar, kita malas untuk berangkat ke masjid, kita malas untuk berjamaah. Sengaan kalau sampai nikmat itu diambil oleh Allah, ya nyetat kula nyaman door jogo Ustaz, tak pate door saya bisa menimbulkan penyakit. Penyakit nih kabene polana deuret. Ya, ketika Allah sudah memberikan, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Makanya kita harus banyak berpikir, bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya lagi wa isarul haqqi, yaitu senantiasa mendahulukan perkara-perkara yang benar alal batili, atas perkara-perkara yang batil. Jadi harus banyak mendahulukan atau mementingkan hal-hal yang baik, mengalahkan hal-hal yang tidak baik. Oh, ini kurang manfaat, kita tinggalkan, cari yang lebih manfaat untuk diri kita, untuk agama kita. Yang berikutnya lagi wal khudu'u, yakni rendah diri atau bertawadhu ya. Jadi orang jangan sampai sombong, harus apa? Khudu', tawadhu ya. Ini biar kita bisa suhbah, bisa muasyarah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inkisari tahtal hayai, yang berikutnya lagi yaitu kita harus merasa bersedih ketika kita melakukan kecerobohan, ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merasa malu ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin kita kan sudah kita pelajari bahwasanya ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, nek dipikir seandainya kita punya mulut, kita pakai untuk rasan-rasan orang lain,
Rasan-rasan orang lain itu dosa, ghibah ini dosa. Lah yang ngasih mulut siapa? Allah. Allah ngelarang mulut kita untuk kita pakai ghibah, tapi malah justru kita pakai kenikmatan dari Allah untuk maksiat menentang kepada Allah. Apa ndak malu? Wong kita dikasih kenikmatan kok malah nikmat itu kita pakai untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi wasukunu ala hiyalil kasbi siqatan biddhamani. Yang berikutnya yaitu tenang dengan masalah pekerjaan. Yakinlah, jangan sampai kita menggebu-gebu kayaknya kalau orang itu nggak kerja itu kira-kira kayak nggak makan. Jangan kayak gitu. Waktunya kerja, selesai kerja, selesai sudah. Orang kerja itu bukan orang yang orang yang akan sukses jadi orang kaya itu bukan orang yang kerjaannya full mulai dari pagi sampai malam, enggak. Ya. Masalah bagiannya kita jadi kaya atau tidak ini yang menentukan Allah, bukan karena pekerjaan seorang hamba. Orang yang kaya itu bukan orang yang mulai pagi sampai malam sampai besok lagi kerja, bukan. Ya, kita harus ya waktunya kerja, nggak boleh kita hanya tawakal sudah nggak usah kerja, wong rezeki itu Allah yang ngasih, itu gendeng juga kalau kayak gitu. Waktunya kerja kita ikhtiar kerja, ya. Tapi kita harus percaya bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang menanggung rizkinya semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi muasyarah kita kepada Allah yaitu wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bihusnil ikhtiyari. Yang terakhir kita harus banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita sendiri, jangan. Ya, kita harus setelah kita usaha kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kulluhu yambaghi ayyakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika fa innaha adabu subha ma'a sahibin la yufariquha wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Wa hadza, dan adapun ini semuanya tadi tata cara atau kaifiyah tata cara mulai dari menundukkan pandangan mata dan lain sebagainya tadi, itu semua adalah merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan fi jami'i laulika wa naharika, di dalam seluruh waktumu, baik di dalam waktu malam dan siangmu. Fa innaha adabus suhbah, maka sesungguhnya ini semua adalah merupakan etika atau tata caranya pergaulan ma'a sahibin, beserta dengan teman sing layu fariquka, yang tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Jadi kalau Allah kepada kita, asalkan kita zikir kepada Allah, asalkan kita ingat kepada Allah, asal kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menyertai dengan kita. Lain dengan yang lainnya, kalau makhluk tidak kayak gitu. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Kalau makhluk yang kita cintai, maka ketahuilah kulluhum yufariqunaka, mereka sewaktu-waktu pasti akan meninggalkan dirimu fi ba'di awqatika, di dalam sebagian waktumu. Ya, sebaik apapun teman kita kalau masih namanya manusia, ya, ketika kita nanti dalam suatu waktu pasti akan berpisah dengan orang tersebut. Entah berpisah dalam kondisi baik, entah berpisah kondisi tidak baik, entah kita dipisahkan dengan sebuah kematian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kita jadikan suhbah, kita jadikan teman kita, maka dalam kondisi apa saja, baik ketika kita bangun, kita tidur, dalam kondisi kita mati maupun hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala asalkan kita selalu zikir kepadanya, maka kita akan senantiasa dilindungi dengan rahmat-rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Para jamaah rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini, yakni kaifiyah atau adab atau etika
Bagaimana seorang hamba atau bagaimana seharusnya bagi seorang hamba agar dirinya senantiasa bisa taqarrub, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebuah pembelajaran bagi diri kita. Kita selalu dalam kesetiapan hari kita, mari kita semakin hari semakin bisa dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semakin hari semakin tambah tahunnya, kita bukan semakin jauh dengan ajal kita, tapi kita akan semakin dekat dengan kematian kita. Tapi ketika kita senantiasa semakin dekat kepada Allah, maka kapanpun kematian memanggil kita, maka Allah akan senantiasa menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada jamaah yang mau bertanya, monggo kami beri kesempatan. Monggo, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gitu? Nggih, baik. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya itu ketika kita dalam kondisi sempurna kayak gitu, itu ketika kita dalam waktu ruang kita, kosong kita. Lah ketika kita kerja ya tetap kita zikir dalam kondisi apa saja. Enggak harus syaratnya zikir harus demikian, bukan. Itu maksudnya kita meluangkan waktu khusus tertentu yang hanya khusus kita pakai untuk zikir kepada Allah. Nah, kalau bagi orang yang sudah tingkatan lebih tinggi lagi kan gitu, kondisi apa saja dirinya hanya ingat kepada Allah dalam kondisi apa saja. Tapi kalau bagi kita nih kondisinya masih kerja, apalagi pas bareng sama yang lainnya, ya insya Allah kok sulit untuk bisa kayak demikian. Makanya yang lebih bagus ketika kita bisa, ya, masih belum bisa untuk menggunakan waktu kita secara utuh untuk zikir kepada Allah, maka luangkanlah waktulah. Di waktu khusus itulah kita jaga kesucian kita, baik tubuh kita maupun pakaian kita dalam kondisi suci, biar kita lebih mudah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian nih. Jadi kalau nanti waktunya siang kerja terus ya tidak mungkin juga kayak demikian. Jadi itu hanya waktu-waktu tertentu. Ada lagi mungkin? Monggo. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya tidak cukup dari perhitungan tersebut, apakah zikir kita itu sama atau sudah tidak bisa bermanfaat? Kalau tidak ada. Kita sebagai manusia ibadah sesuai inginkan apa sesuai dengan Tuhan yang dikatakan ini sesuai dengan sunnah. Tapi kita masih punya penyakit. Apakah zikir kita itu apa diterima? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, di situ ada memang zikir-zikir yang menggunakan hitungan-hitungan tertentu ya. Jadi ada seperti ketika kita habis sholat itu bacaan apa subhanallah itu 33, alhamdulillah 33, terus kemudian Allahu Akbar 33 kayak demikian. Itu seandainya nggak sampai hitungan itu, apakah tidak ada faedahnya? Tetap ada faedahnya. Itu jadi hitungan-hitungan itu ya ada sirinya, memang ada rahasianya sendiri. Jadi kadang-kadang hitungan itu sesuai dengan, ada yang menggunakan jumlahnya sahabat perang Badar, ada yang menggunakan jumlahnya Rasul, ada jumlahnya macam-macam, itu ada sirinya sendiri-sendiri. Itu jadi ketika memang tidak sampai atau gimana, tidak masalah.
Jadi nggak merupakan sebuah keharusan harus jumlahnya sekian gitu, enggak. Itu. Jadi nggak ada batasan kita zikir kita seandainya lebih ya lebih bagus tidak apa-apa. Seandainya seluruh waktu kita gunakan untuk zikir sampai loh katanya 1000 ini sudah lebih 1000 ambu, enggak usah kayak gitu, lanjutkan enggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak merupakan nggak menjamin atau nggak merupakan sebuah ketentuan yang harus atau pasti kita tepati dengan bilangan-bilangan zikir tersebut, atau bahkan mungkin kaifiyah atau tata caranya zikir kan macam-macam. Kalau bagi orang-orang apa itu orang toriko, jadi caranya zikirnya ke sini dulu terus setelah itu hanya cara-cara mungkin yang dijumpai oleh para ulama ketika beliau hendak bermunajat kepada Allah. Seandainya tidak pakai kayak gitu gimana? Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Terus berikutnya kita sudah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, tapi kenapa masih ada penyakit hati dalam diri kita? Ya maklum saja, wong memang di dalam diri kita ya setan itu bisa masuk kepada diri kita itu majrad dam, jadi ikut ngalir kepada apa? Darah kita. Itu setan, jadi bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga semudah itu setan untuk menimbulkan penyakit-penyakit di dalam hati kita. Tapi insya Allah ketika banyak zikir maka akan menjadi benteng bagi diri kita, sehingga setan tidak akan bisa mengganggu kepada diri kita. Makanya kan gitu, kalau Rasulullah kan dioperasi sama malaikat Jibril 2 kali. Beliau ketika masih umur 9 tahun itu pernah dibedah dadanya, hadus syaitonnya, bagian yang mau dipakai untuk anunya setan dibersihkan terlebih dahulu. Terus ketika beliau tidak melakukan Isra Mi'raj juga kayak demikian lagi. Makanya kalau Rasulullah nggak ada, setan nggak ada sama sekali pada dirinya. Sehingga Rasulullah sholat mau berangkat ke masjid diludahi ya wes gak terasa sama sekali, wong wes gak ada itu sudah. Lain dengan kita, nggak usah takrir copai, tadi saya nyopai we tantar ke masjid. Ya karena masih setannya masih sangat kuat sekali lah. Agar setan-setan itu bisa terhalau dengan diri kita, mari kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ketika kita iya nggih nanti tetap akan nyampe itu, nanti akan terdorong dengan mana amalan kita yang benar-benar ikhlas, itulah yang menjadikan sebuah wasilah kita untuk bisa mencapai dengan apa yang digerakkan oleh Allah, kan gitu. Jadi istilahnya kan gini ya, jadi kita akan memperoleh itu semua itu bukan kok karena amaliyah kita, bukan, murni bukan, tapi memang fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan gitu, Imam Nawawi itu masyhurnya kan gitu riwayatnya. Imam Nawawi itu karangan kitabnya itu Masya Allah sangat banyak sekali. Tapi diriwayatkan beliau itu masuk surga itu bukan gara-gara karangan kitab yang demikian banyaknya, tapi hanya karena gara-gara apa? Beliau ketika hendak menulis kitab, ada seekor lalat yang menempel di ujung penanya, hendak ngampung untuk minum, didiamkan oleh Imam Nawawi, dibiarkan untuk memberikan kesempatan lalat itu untuk minum. Itulah yang menjadi wasilah bagi beliau untuk bisa memperoleh fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak mana yang akan diterima itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pokok kita jangan sampai menyepelekan amaliyah, baik itu yang besar maupun yang kecil. Sebab kadang-kadang yang kecil itu apa sih nilainya, hanya memberikan minum lalat, itu bisa menjadi wasilah seseorang memperoleh fadlnya Allah sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah. Padahal karangannya Imam Nawawi itu baru kitab Majmu' saja, Majmu' itu ada sekitar 24 jilid, paling segini tingginya. Raudhah 20 jilid. Pokok kalau mungkin kalau satu masjid ini insya Allah tak kabu masa karangan kitabnya Imam Nawawi. Tapi justru yang menjadikan beliau
memperoleh fadlnya Allah bukan karena itu, tapi karena beliau mempersilahkan seekor lalat untuk minum di ujung penanya beliau ini. Jadi kita nggak usah khawatir dari apa yang kemarin mungkin kita pelajari, nanti kalau gini nggak bisa naik ke langit. Sudah, apa yang amaliyah kita lakukan, berusaha itu kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu mana amaliyah kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting tetap usahalah untuk menjadi yang baik dan lebih baik, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Saya kira cukup nih waktunya isya-nya. Itu saja, sekali lagi semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada pertemuan kita pada kesempatan ini akan menjadikan tambahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.